cuma satu. Dan C di sini adalah control input, begitu ya. Seperti itu dari simbolnya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang flip-flop. Jadi, state dari sebuah latch ataupun flip-flop itu dapat diubah dengan perubahan control input. Jadi, control input lah ini yang menjadi penentu bagaimana suatu rangkaian latch ataupun flip-flop itu bisa berubah statusnya. Dan perubahan yang sementara ini dapat disebut dengan kata-kata trigger. Jadi ini kayak penentunya, ya. Dan transisi itu bisa disebabkan karena trigger dari flip-flop. D-latch ini dengan pulsa dari control input sebenarnya dapat dikategorikan sebagai suatu rangkaian flip-flop. Kenapa flip-flop? Karena D-latch tadi kalau kita lihat, dia dari 0 berubah ke 1. Ya kan? Dari 0 berubah ke 0, atau berubah ke 1, seperti itu. 0, 1, 0, 1. Berubahnya seperti itu. Dan tentu kita bisa lihat jadinya bahwa D-latch ini dengan pulsa dari control input sebenarnya ya rangkaian flip-flop. Dan selama pulsa inputnya itu tetap berada pada suatu level, perubahan yang terjadi di suatu data input ini akan berubah dan membuat outputnya berubah. Dan tentu perubahan output ini menandakan adanya perubahan state dari rangkaian latch. Begitu. Jadi yang penentunya dari flip-flop adalah sebenarnya control input. Dan di sini latch itu tadi ditentukan oleh suatu clock. Dan pada figure ini kita lihat bahwa ada kondisi positif. Kan down baru up, down, up, down, up, down, up and down gitu ya. Dan kondisi positif levelnya ini adalah penentu control input ini berubah atau tidak. Gitu. Jadi output dari D latch itu tergantung dari perubahan 1010-nya dari clock ini. Dan ingat kalau rangkaiannya NOR, dia akan berubah ketika menangkap sinyal 1. Kalau rangkaiannya NaN maksud saya, dia akan melakukan perubahan output ketika sinyalnya 0. Dan di sini kalau di rangkaian flip-flop, bagaimana sih respon rangkaian flip-flop terhadap perubahan clock? Nah, kalau flip-flop, bedanya bisa 2 gitu ya, di age-nya. Age-nya itu apa? Age adalah suatu kondisi transisi. Transisi dari apa? Dari kondisi 0 ke 1 ataupun dari kondisi 1 ke 0. Bedanya, transisinya adalah ketika kondisinya 0 ke 1, berarti ini disebut kondisi positive age response, karena dia menuju 1, menuju ke arah positif. Berbeda kalau kondisinya berubah dari 1 ke 0, itu dinamakan negative age response, gitu ya. Dan D flip-flop ini bisa di-trigger dari perubahan transisi tadi. Dan ini the first latch. Jadi first latch ini, jadi kondisi flip-flop D flip-flop ini rangkaiannya terdiri dari 2 buah latch. Latch pertama disebut master, latch kedua disebut slave. Jadi ini master slave flip-flop gitu ya. Master slave D flip-flop. Dan jangan lupa harus ada kondisi clock di sana. Clocknya untuk master bersifat positif misalnya, maka kebalikan dari positif harus diinputkan sebagai clock di slave latch, seperti itu. Dan kondisinya adalah
inputnya sebenarnya cuma satu, yaitu D ini. Dan output di sini yang nanti akan diolah oleh slave latch di sini. Dan bagaimana kalau kita lihat queue-nya? Jadi untuk awal tentu satu input diproses, kita belum bisa menentukan outputnya. Kenapa? Karena belum ada hasil dari, belum ada output dari timing sebelumnya. T-1 itu kita nggak punya datanya, sehingga proses ini hanya bisa bekerja di T plus 1, karena kita punya data T. Apakah bisa dimengerti? Karena ini rangkaian sekuensial ya, jadi inputnya nggak bisa semata-mata langsung keluar setelah diproses. Kita harus ingat bahwa ada yang namanya timing. Ini anggap saja ini adalah T. Berarti kalau di sini, ini anggap kita hitung dari 1, 2, 3, 4 gitu ya. Namun saya menentukan T-nya, timing saat current time. Itu saat nomor 2, berarti di sini apa? Di sini adalah T plus 1. Ya kan? Dan ini adalah T plus 2. Dan di sini berarti T min 1. Kalau rangkaian kombinasional gampang. Ada input, sekejap di T yang sama. Kalau rangkaian kombinasional, semua proses input itu akan mendapatkan output di T yang sama, yaitu di T. Atau di T plus 1. Ya, karena inputnya juga dimasukkan di T plus 1, outputnya harus ada langsung di T plus 1. Berbeda dengan rangkaian sekuensial, di mana karena ada proses pemrosesan oleh memori seperti itu, ketika T, misalnya suatu sistem itu bekerja ketika T, dia akan mengeluarkan output kalau kita punya data di T-1. Maka T akan bisa bernilai. Nah, kalau kondisinya seperti ini misalnya sekarang T, ya kan? Tapi nggak ada data T plus satunya, T min satunya tidak ada. Makanya outputnya masih hold, masih belum ada, gitu ya. Walaupun clock untuk kontrol inputnya sudah ada 1. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kita harus memproses data D sama dengan 1, Y sama dengan 1 ini di T plus 1. Baru bisa kita mendapatkan input Q. Karena kita punya nilai ini untuk diproses bersamaan dengan input yang baru. Begitu kira-kiranya. Sehingga untuk kinerja dari master slave D flip-flop ini, dia pemrosesannya di T plus 1. Gitu. Dan T plus 1 berarti pemrosesannya adalah menggunakan D sama dengan 1, Y sama dengan 1 akan mengeluarkan hasil Q sama dengan 1 ketika D saat T itu sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 1. Paham ya? Berarti pemrosesan Q di T plus 1 ini didasarkan oleh nilai keempat komponen ini. Di mana nilai keempat komponen ini adalah duanya D dan Y kondisi sebelum saat ini, dan yang dua ini kondisi saat ini. Begitu seterusnya untuk clock selanjutnya. Dan di sini, ketika dia di flip-flopnya tadi itu di-triggernya dengan positive edge, gitu ya. Hal ini dapat, suatu rangkaian ini dengan konfigurasi ini dapat lebih efisien daripada, maksudnya dia lebih efisien ketika dikonstruksi dibuat dengan menggunakan 3 SR latch. 2 latch ini akan merespon data eksternal dan clock, dan the third latch will be used for output dari flip-flop.
Begitu ya. Jadi ini dua. Latch pertama untuk mengolah data clock. Oh, sorry. Ya benar. Clock input dan inputnya yang cuma satu tadi. Dan latch yang ketiga digunakan untuk mengintegrasikan latch pertama dan latch kedua. Sehingga didapatkan nilai ini. Q dan Q negasi. Dan ini adalah simbol dari D flip-flop. Jadi kalau ditanya grafik simbolnya, ya mereka sama-sama kotak. Yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan adalah label dari input. Karena outputnya sama. Outputnya kan set atau reset, seperti itu kan. Berarti kondisinya adalah satu dan lawannya satu. Dan di sana makanya ada tanda not. Kalau inputnya itu yang berbeda. Kalau di latch, di SR latch itu adalah S dan R. Kalau di D flip-flop adalah D dan clock input. Berarti ini mirip dengan gambarnya yang D latch. Seperti itu ya. Dan kalau yang ini. Nah, sekarang kalau di D flip-flop, ingat dia bisa di-trigger dengan positif age atau negatif age. Apa yang berbeda? Kalau dia positif age, semua inputnya tidak ada bundernya, tidak ada gate node-nya. Tapi kalau negatif age, D-nya tetap seperti ini, namun di clock-nya, karena dia menyimpannya dari 1 ke 0 gitu ya, transisi 1 ke 0, maka ini diberi gate node gitu. Begitu kurang lebihnya. Dan ini adalah salah satu contoh lain dari flip-flop. Kalau tadi ada D flip-flop, sekarang ada JK flip-flop. Jadi akan ada 3 operasi di sana untuk mengaplikasikan rangkaian flip-flop. Yaitu ketika set berarti nilainya 1, ketika reset berarti nilainya 0, dan komplement dari outputnya. Dan JK flip-flop ini dapat melakukan ketiga operasi ini. Sirkuit diagram dari JK flip-flop terdiri dari sebuah D flip-flop dan dan gate. Ya, dan gate. Gate logika apa? Gate logika not, or, dan and. Seperti itu. Dan ini adalah gambar rangkaiannya. Nah, bagaimana cara melihat truth table dari JK flip-flop? Jadi, J input ini dapat mengolah rangkaian flip-flop menjadi satu, J-nya, dan kalau K-nya, inilah yang mengolah resetnya. Gitu. Jadi kayak J ini seolah-olah set, K itu seolah-olah resetnya. Dan ketika dua buah input J dan K-nya ini semuanya di-on-kan, maka outputnya akan menjadi kebalikannya. Dan ini, this can be verified by investigating the circuit applied to the D input. Berarti intinya truth table dari JK flip-flop ini berdasarkan nilai dari D sama dengan JQ. Ini Q apa? Negasi ya. Yang ini Q-nya. Jadi JQ negasi ditambah K negasi Q. Maka kita lihat nilainya adalah sebagai berikut. Ketika J dan K adalah bernilai 00, nah ingat outputnya bukan QT, bukan QT ya, tapi QT plus 1. Dan di sana ketika kondisinya adalah 00, berarti outputnya adalah nilai QT. Dan ketika nilai J-nya 0, berarti setnya bernilai 0. Artinya apa? Berarti dia artinya reset. Makanya nilainya yang awalnya bernilai jadi 0, karena dia kondisinya reset. Sekarang, dia mau ngeset, gitu ya. Ketika ngeset tentu nilai resetnya jadi 0. Nah, karena dia ngeset, awalnya 0, maka bernilai 1. Dan di sini ketika dua-duanya 1,
di mana ini kelebihan JK flip-flop ya. Dia bisa nilainya ketika dua-duanya 1, nilainya adalah kebalikan dari 1. Gitu, kebalikan dari nilai yang ada di Q. Berarti apa kondisinya? Nilainya adalah kebalikannya. Begitu, semoga bisa dipahami. Dan ini adalah contoh lain lagi dari T flip-flop. Bentar, saya sambil cek line. Untuk toggle, nah T flip-flop, T-nya itu represent toggle. Ya, toggle flip-flop. Jadi, toggle flip-flop ini adalah suatu kebalikan dari flip-flop dan dapat dibuat, kita dapat mendapatkan performa dari T flip-flop ini dengan cara kita harus punya rangkaian JK flip-flop, dan ketika nilai input J dan K-nya ini bersamaan, kayak dijadikan satu saja, maka T ini, maksudnya kalau ada sebuah JK flip-flop, tapi input J dan K-nya itu di short, maka dia akan bernilai toggle, gitu ya. Dan rangkaian ini berubah menjadi rangkaian T flip-flop. Di sini, kalau D flip-flop kita tahu adalah sebagai berikut. Ketika D sama dengan 0, dengan nilainya 0, reset. Dan ketika 1 berarti bernilai set. Kalau di T flip-flop, ketika 0, dia akan bernilai nilai yang terjadi sebelumnya. Dan ketika nilainya 1, otomatis dia akan membalik nilai yang ada di Q menjadi outputnya, begitu ya. Jadi kalau di D flip-flop kondisinya adalah literally reset dan set, tapi kalau di T flip-flop adalah change or no change, seperti itu. Dan nilai, maksudnya rangkaian dari T flip-flop ini dapat dibuat dengan rangkaian D flip-flop dan sebuah gate XOR. Sehingga kalau kita buat truth table-nya nanti berdasarkan persamaan apa? Berdasarkan persamaan ini. Begitu. Dan rangkaiannya adalah sebagai berikut. Ada suatu rangkaian XOR, di mana satu inputnya adalah yang nilainya toggle tadi, dan sisi lainnya diinputkan atau dikoneksikan ke output Q, dan output dari XOR itu masuk ke D. Dan ini adalah clock inputnya. Dan grafik simbolnya, jangan lupa, ini adalah kotakan gitu doang, mirip dengan flip-flop ataupun dengan SR latch ya. Namun yang berbeda adalah labelnya. Kalau di T flip-flop, ya berarti T. Dan ini clock. Dan kalau di D flip-flop, ya T diganti D, tapi tetap menggunakan clock inputnya. Begitu. Nah, sekarang untuk persamaan karakteristiknya, D flip-flop ini memiliki equation sebagai berikut, bahwa outputnya bergantung dari apa? Bergantung dari nilai D-nya. Kalau JK flip-flop, nilai outputnya bergantung dari apa? Bergantung dari rumus ini. JQ negasi plus K negasi Q. Berbeda dengan T flip-flop, dia nilainya adalah kondisi XOR dari T dan Q. Berarti apa? Berarti dia TQ negasi plus T negasi Q. Itu ya. Jadi, diperhatikan flip-flop apa yang digunakan. Flip-flop D kah, JK kah, atau T? Kalau ditanya tentang keuntungan dan kekurangannya, seperti apa? Tentu dihubungkan dengan yang nilai tadi. Change atau no change, atau bersifatnya mau literally set atau reset, gitu. Gitu ya, kurang lebihnya. Dan ini ada suatu input yang directly connected to the input, gitu. Dan ini beberapa flip-flop memiliki input yang asinkron. Artinya apa? Yang tidak dikaitkan dengan clock yang
sinkron ataupun yang repetitifnya sama, 1, 0-nya panjangnya sama, gitu ya. Dan di sini, ketika flip-flop ini tidak memiliki input yang asinkron, dia dapat digunakan flip-flop yang asynchronous input ini are used to force the flip-flop to a particular state independent of the clock. Berarti dia ini dipaksa untuk bekerja dengan clock yang tidak sinkron. Dan akhirnya state yang dihasilkan pun akan sangat bergantung dengan asynchronous inputnya. Input yang diset oleh flip-flop menjadi 1 bisa direpresentasikan sebagai direct set atau kondisi saat ini. Sedangkan input yang mereset, gitu ya, katakan saja mereset karena apa? Karena outputnya menjadi 0, atau inputnya ini dipaksa bernilai 0, maka dia disebut dengan state clear atau direct reset. Jadi ini sama sebenarnya, ketika nanti asynchronous clock-nya itu nilainya 1, ya berarti dia artinya set. Kalau asynchronous clock itu bernilai 0, dia berarti direct reset. Dan ketika daya dari rangkaian tersebut di-on-kan gitu, maka state yang ada di flip-flop akan tidak diketahui. Nah, direct input ini berguna untuk apa? Untuk mengembalikan state-state yang ada di rangkaian tersebut ketika pengoperasiannya awalnya tiba-tiba misalnya di-nolkan power catu dayanya dicabut gitu ya dari rangkaian tersebut, terus kita mau on-kan lagi. Nah, kondisi direct input ini yang membantu kita mendapatkan informasi berguna, seperti itu. Dan day flip-flop with asynchronous reset ini adalah dapat dibuat dengan rangkaian ini 2 latches dan 1 latches untuk mengintegrasikan, berarti totalnya 3 latches. Dan day flip-flop with asynchronous reset ini bisa juga dibuat dari sebuah positive edge trigger day flip-flop, ya. Apa yang berbeda? Kalau dilihat, tidak ada yang beda dari bagian latches-nya. Tapi mungkin yang berbeda adalah inputnya ya. Kalau yang sebelumnya itu 2, yang sekarang bisa jadi 3. Karena ada kondisi faktor eksternal yang harus dipaksa untuk diolah oleh rangkaian day flip-flop ini. Dan di sini, kalau kita lihat grafik simbolnya, apa yang berbeda? Yang berbeda adalah kotakannya tetap sama, tapi yang berbeda ada penambahan R-nya ini, gitu. Kondisi reset, karena ini yang dari faktor eksternalnya tadi. Untuk D dan clock-nya tetap sama, dan outputnya adalah sebagai berikut. Dan kondisinya adalah sebagai berikut untuk di truth table-nya, reset, clock, ataupun datanya. Nah, ini output yang bernilai positif atau output komplement dari nilai Q yang positif tadi. Ketika resetnya adalah 0, maka kita tidak tahu kondisinya apa, dan outputnya adalah 0. Karena ya resetnya 0 gitu ya. Dan ketika kondisi resetnya berubah jadi 1, sekarang kita perhatikan kondisi C dan D-nya bagaimana. Ketika C bernilai panah ke atas ini artinya dia ada positif trigger di sana. Nah, sekarang kita lihat C-nya kondisi positif trigger, tapi datanya adalah 0. Berarti apa? Outputnya adalah nilainya mengeluarkan output gitu ya, mengeluarkan output, tapi outputnya sendiri nilainya adalah 0. Sekarang kondisi resetnya masih 1, dan di sini ada positif trigger lagi. Sekarang kita lihat datanya apa. Kalau datanya 1, ya kita harus keluarkan dia 1. Beda kalau di sini nilainya adalah 0, dari sini 1 ya, terus di sini 0. Walaupun ini kondisinya 1, gitu, tapi ini pun kita nggak tahu apa, tentu di sini nanti hasilnya adalah 0, gitu ya. Karena tadi kondisinya adalah
resetnya sama dengan 0. Ada perubahan dari 0 ke 1, 1 ke 0. Tentu outputnya di sini mengikuti nilai kondisi resetnya. Begitu. Dan apa sih bedanya? Kita sudah ngomongin tentang apa itu latches, apa itu flip-flop. Latches dan flip-flop bedanya ada di memorinya. Dan bedanya ada di clock-nya. Ini kalau dilihat, both latches and flip-flop adalah suatu elemen, suatu rangkaian yang outputnya depends, yang outputnya bergantung tidak hanya dari current input, tapi juga dari kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya dari apa? Kondisi sebelumnya dari input dan output. Dan perbedaan mendasar antara latch dan flip-flop adalah latch tidak harus selalu memiliki clock signal, sedangkan flip-flop harus selalu memiliki clock signal. Gitu. Dan flip-flop clock signalnya harus bisa jadi synchronous clock ataupun asynchronous clock. Kalau asynchronous clock, dia akan bernilai yang tadi, harus ada pemaksaan output. Dia lebih memiliki manfaat. Karena ketika powernya on ataupun powernya off, nanti kita masih bisa meretain data yang ada pada pemrosesan. Begitu, dan ini adalah analisa dari clock yang ada di rangkaian sekuensial. Analisa yang ada pada rangkaian sekuensial dapat didapatkan dari suatu tabel dan diagram dari time sequence, dari urutan waktu yang ada pada input, output, dan internal states. Dan kita bisa juga menuliskan aljabar booleannya dari rangkaian sekuensial ini. Dan